Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Karisa Seril, Almira Aziz. Halo, apa kabar? Mbak Ayu Wanda, Puspita Sari, Mbak Ajeng Wulandari, Mbak Mega. Wah, cewek-cewek semua ini yang hadir hari ini. Silvina Ananda, nama kita hampir mirip ya, Mbak. Mbak Hadir Febri, Bu. iya, Mbak Febri Dwi Apriliani. Oke, thank you. Nggak apa-apa ya. Memang karena kita vikon di jam-jam kita bekerja gitu kan. Jadinya eh, saya maklumi lah dengan kondisi seperti ini. Oh ya, teman-teman, kita sudah masuk ke sesi 13 dan vikon kita ini masih vikon yang kelima. Berarti nanti kita akan ada vikon tiap minggu ya. Jadi agar supaya ngejar 8 kali vikon gitu ya. Jadi untuk ujian UAS itu eh, harus 8 kali Vicon gitu ya. Nah, ini kita nanti akan akali bagaimana bisa tersampaikan itu 8 kali Viconnya. Kemudian ada satu nilai lagi yaitu nilai tugas ya. Nilai tugas untuk bisnis internasional sudah ada. Jadi teman-teman yang sudah mengerjakan book chapter kemarin ya itu sudah kehitung nilai tugas. Itu. Jadi bagi bagi kelompok yang nggak mengumpulkan book chapter berarti nggak punya nilai tugas ya. Nah, nggak punya nilai tugas. Seperti itu. Nah, jadinya bagi teman-teman, selamat ya yang sudah mengerjakan book chapter. Dan untuk UTS itu memang belum sempat saya menilai semuanya. Jadi mohon sabar ya, nggak usah kaget kok IPK-nya masih kecil gitu karena memang belum semuanya selesai untuk dikoreksi. Namun insya Allah sebelum UAS teman-teman sudah tahu nilainya berapa ya. Jadi mohon bersabar. Baik, kita akan masuk ke ya selamat datang ada Ruli juga, Mbak Mega juga. Baik, teman-teman untuk hari ini saya akan membahas materi sesi 11 dan sesi 12 ya. Kita langsung kita share saja. Ya, oke teman-teman. Kita masuk sesi 11 yaitu strategi SDM internasional. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini. Jadi kita akan masuk ke strategi SDM internasional. Nah, ini apa kaitannya? Bagaimana ya? Jadi eh, dalam mekanisme manajemen internasional itu ya hampir mirip sebenarnya, nah, namun dia akan lebih kompleks ya karena udah berkaitan dengan global gitu ya. Jadi manajemen SDM internasional itu adalah suatu proses pengelolaan karyawan dalam organisasi multinasional ya yang juga mencakup di sini aspek-aspek budaya, hukum, ya, dan bisnis lintas negara yang mencapai tujuan organisasi secara global. Nah, jadi di sini, nah ini, nah eh, manajemen manajemen sumber daya manusia internasional ini eh, mencakup mencakup mengenai manajemen strategis karyawan di organisasi ya, ya. Terus tujuannya apa? Tujuannya adalah meliputi pengelolaan rekrutmen, pelatihan, ya, pengembangan gitu, kompensasi karyawan lintas negara ya, yang sejalan dengan strategi bisnis global. Nah, faktor-faktor penting dalam manajemen ini mencakup yaitu tadi ada perbedaan budaya, ya, ada adaptasi terhadap regulasi lokal. Gitu ya, kalau kita ingin bikin bisnis di luar negeri, kita harus juga beradaptasi dengan regulasi lokal. Kemudian juga komunikasi ya antar budaya dengan budaya yang kita masukin ini, gitu kan. Nah, hal ini ya akhirnya akan membutuhkan pendekatan strategis agar SDM ini berkontribusi maksimal ya dalam mencapai tujuan organisasi di tingkat internasional. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup SDM internasional. Nah, luang lingkup SDM internasional ini melampaui SDM yang jadi sudah seperti sebagaimana tadi Ibu Silvana sebutkan di depan tentu saja lebih kompleks gitu ya daripada fungsi SDM yang konvensional atau tradisional atau yang di negara masing-masing gitu kan. Nah, di sini profesional dari SDM internasional ini memiliki peran penting untuk mengelola tim karena dia tersebar secara geografis dan juga beragam. Nah, mengenai
mengenai yang pertama adalah mengenai manajemen tim global di sini. Di sini dia akan mengelola tim yang terdiri dari individu-individu ya yang berlatar belakang berbeda budaya gitu. Dan mereka harus nih ya bisa memanfaatkan keanekaragaman keterampilan dan pengalaman ini agar supaya eh, tim ini bisa berkolaborasi secara efektif ya, meskipun terpisah oleh jarak geografis. Kemudian juga di sini eh, akuisisi dan apa namanya dalam hal perekrutan SDM gitu ya. Ini harus melibatkan identifikasi gitu kan dan juga pengambilan talenta yang terbaik di seluruh dunia. Dan strategi perekrutan ini akan memperhitungkan faktor-faktor seperti yang tadi ya. Pasti ya kita akan lihat bagaimana nih perbedaan budayanya, kemudian hambatan bahasanya gitu ya, dan perbedaan pasar tenaga kerja di berbagai negara. Kemudian juga hal-hal apa yang terkait dengan SDM internasional pun juga salah satunya adalah mengenai pengembangan talenta global, di mana di sini eh, inisiatif pengembangan talenta global ini harus menjawab aspirasi dan kebutuhan unik nih dari karyawan di berbagai lokasi. Dan program pelatihan lintas negara dan peluang karir internasional ini harus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang dalam konteks global gitu ya, menciptakan pengalaman kerja yang lebih kaya dan juga yang lebih efisien. Nah, dalam hal manajemen talenta di sini harus bersifat fleksibel gitu. Karena pendekatannya ini ya harus disesuaikan dengan preferensi budaya dan pekerjaan yang sifatnya beragam. Ini penting ya untuk memahami kepuasan dan kinerja optimal karyawan di berbagai belahan dunia. Kemudian dalam konteks budaya dan merek perusahaan global, di sini SDM internasional ini berperan untuk membentuk budaya perusahaan yang terintegrasi dan eh, merek sebentar dan merek perusahaan yang kuat di pasar global dan mereka menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi lintas batas dan juga memastikan nilai-nilai perusahaan itu dihargai di kantor internasional. Kemudian dalam kaitan keberagaman dan inklusi, di sini SDM internasional itu harus mendorong keberagaman dan inklusi ya di tempat kerja global. Mereka bekerja untuk mempromosikan nilai-nilai inti perusahaan di seluruh dunia dan memastikan bahwa karyawan itu merasa dihargai, ya, memiliki rasa memiliki ya dan terhubung dengan tujuan bersama dari suatu perusahaan. Kita masuk ke praktik terbaik manajemen SDM internasional. Di sini yang pertama adalah memahami kerangka budaya dan hukum di mana dalam manajemen SDM internasional ya pemahaman terhadap kerangka budaya dan hukum di berbagai negara ini penting sekali. Jadi profesional SDM itu harus ya jadi profesional SDM bisa dibilang HR ya ini harus peka gitu ya terhadap perubahan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi karyawan, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik SDM ini mematuhi peraturan hukum yang berlaku di setiap negara tempat organisasi itu beroperasi. Dan ini membantu meminimalkan ya resiko hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian yang kedua, praktik yang kedua adalah mengutamakan komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi yang efektif itu adalah kunci ya dari manajemen SDM. Ya, sama juga di internasional juga sama. Jadi, organisasi itu harus mengutamakan pelatihan komunikasi lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman antar tim yang beragam. Dan hal ini mencakup penyampaian pesan yang jelas ya. Kemudian juga kita pun juga hati-hati terhadap pesan-pesan yang mungkin menjadi sensitif bagi orang gitu kan karena ada perbedaan bahasa gitu ya, norma sosial dan etika yang berbeda di setiap negara. Dan komunikasi yang terbuka itu ya, kemudian juga yang transparan gitu ya, ini bisa memperkuat hubungan antar karyawan dan juga meningkatkan kerjasama.
Kemudian juga yang ketiga adalah praktik ketiga adalah memanfaatkan teknologi digital. Nah, teknologi digital ini menjadi alat yang sangat penting nih dalam manajemen SDM internasional. Kenapa? Karena penggunaan alat atau platform digital gitu ya untuk proses rekrutmen ya, pelatihan, pengelolaan kinerja serta komunikasi antar tim ini tersebar di seluruh dunia. Dan ini bisa mempercepat proses dan juga mengurangi hambatan jarak. Jadi sistem digitalisasi yang berbasis cloud gitu ya, aplikasi komunikasi, kemudian platform kolaborasi gitu kan, memungkinkan untuk integrasi yang efisien gitu kan dalam hal pengelolaan talenta global. Kemudian yang keempat, praktek yang keempat adalah manajemen bakat yang fleksibel ya. Jadi di sini eh, salah satu best practice gitu kan dalam organisasi SDM internasional ini adalah harus memiliki manajemen bakat yang fleksibel. Di mana di sini organisasi harus menyusun kebijakan yang memungkinkan pengembangan karir dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan individu karyawan di berbagai lokasi. Dan proses pengembangannya ini harus fleksibel gitu kan. Kemudian juga tentu saja bisa mengakomodasi ya perbedaan waktu, budaya kerja, ya, cara-cara bekerja yang beragam gitu ya di berbagai negara. Kemudian juga membangun merek dan budaya perusahaan yang kuat, di mana di sini kita harus konsisten gitu ya, membangun merek dan budaya perusahaan ya. Jadi ini sangat penting ya untuk kesuksesan organisasi global. Jadi seorang HR SDM internasional ini harus sudah bisa memastikan bahwa nilai-nilai inti perusahaan itu harus terkomunikasikan dengan jelas kepada seluruh karyawan di berbagai negara. Dan hal ini menciptakan budaya inklusif ya, yang mengedepankan keberagaman dan membangun rasa kebersamaan yang kuat di antara karyawan ya dari berbagai latar belakang tersebut. Kemudian yang keenam adalah praktik keenam adalah mengembangkan pola pikir global dalam HR. Nah, jadi di sini pola pikir yang global itu bisa membantu untuk menavigasi tantangan yang muncul di lingkungan kerja internasional. Ya, ini berarti kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir strategis gitu ya tentang masalah-masalah yang mempengaruhi perusahaan di tingkat global gitu ya, serta memahami dinamika dari pasar tenaga kerja gitu kan, tren-tren dari industri gimana gitu kan, dan tantangan ekonomi yang dihadapi di berbagai negara gitu. Nah, baik, kita sekarang masuk ke manajemen SDM di era revolusi industri 4.0. Nah, di era industri 4.0 ini ya, manajemen SDM ini mengalami transformasi yang sangat signifikan ya. Karena adanya kemajuan teknologi digital ya dan otomatisasi gitu ya. Ini menjadi pendorong utama untuk merancang dan mengelola sumber daya manusia yang menjadi lebih efektif dan efisien dan juga adaptif gitu. Jadi jangan kaget kalau banyak negara di negara-negara maju gitu ya, keberadaan SDM sudah digantikan dengan robot seperti itu. Yang pertama adalah integrasi teknologi digital. Jadi teknologi digital ini menjadi komponen integral nih dalam manajemen SDM ya, di mana penggunaan platform yang berbasis cloud gitu kan, tujuannya untuk pengelolaan data karyawan ya, kemudian pelacakan kinerja secara otomatis gitu. Jadi kita kerja di mana aja bisa gitu, tapi dilacak ini ya gimana kinerjanya gitu kan dengan platform tersebut gitu kan, serta aplikasi komunikasi yang memungkinkan organisasi untuk mengelola tenaga kerja yang lebih terintegrasi dan efisien. Kemudian juga AI ya, AI untuk SDM gitu kan, big data juga ini memungkinkan analisis data karyawan yang lebih mendalam gitu kan. Kemudian juga bisa untuk pengambilan keputusan ya, yang sangat baik gitu. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi perumusan strategis gitu. Nah, jadi dalam menghadapi tantangan global, di sini SDM itu harus terlibat dalam perumusan strategis bisnis ya, yang sifatnya dinamis dan juga responsif. Jadi teknologi ini memungkinkan perencanaan strategis yang lebih akurat ya, dapat mengidentifikasi tren pasar tenaga kerja berupa kebutuhan, keterampilan masa depan, serta analisis terhadap potensi karyawan ya melalui data yang relevan.
Jadi dengan dukungan teknologi ini ya, SDM itu bisa lebih proaktif gitu ya untuk merancang program-program pelatihan mana sih yang relevan dengan dia gitu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah bisa otomisasi tugas dari SDM gitu. Nah, dampak besar dari revolusi industri 4.0 adalah ini, otomatisasi berbagai tugas administratif yang dulunya itu memakan waktu dan harus dikerjakan ini menjadi apa namanya akan lebih simple gitu ya. Nah, gitu. Jadi jadi agar profesional ini ya, jadi agar SDM ini lebih fokus ya terhadap pengembangan talenta dan juga pekerjaannya. Kemudian yang keempat adalah kemajuan teknologi. Nah, ada yang namanya Internet of Things gitu ya, Big Data gitu kan, AI gitu kan. Ini memberikan peluang gitu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga pengalaman karyawan gitu kan. Nah, jadi kayak seperti Internet of Things gitu, AI, Big Data ini bisa diakses secara real time gitu kan. Kemudian juga kita bisa melakukan keputusan-keputusan lebih cepat gitu kan terhadap keputusan bisnis gitu kan. Kemudian juga bisa merancang kebijakan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, kita masuk ke strategi SDM. Nah, di sini kita masuk ke peluang SDM di era revolusi industri 4.0, di mana di sini apa saja kebutuhan tenaga kerja pada industri 4.0. Untuk basic knowledge tentu saja English language ya. Kemudian di sini membutuhkan juga mathematics ya, science gitu. Kemudian economics gitu, art gitu kan. Kemudian applied skillnya critical thinking atau problem solving, kemudian oral communication, written-nya juga, teamwork ya, diversity, IT application, leadership ya, creativity, lifelong learning, kemudian professionalism ya, ethnic ya. Kemudian kualifikasinya ini teman-teman bisa dilihat sendiri ya di sini ya. Jadi kalau seorang technical QNS ya apa saja yang harus dimiliki gitu kan? Apa saja yang should gitu kan? Nah, must, should, and could gitu beda ya itu ya. Nah, bisa dilihat ya. Kalau seorang personal QS gitu kira-kira apa saja yang harus dimiliki ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi SDM internasional ya. Strateginya bagaimana nih agar bagus gitu ya SDM internasional. Yang pertama tentu saja menyelaraskan kebijakan SDM dengan peraturan dan perundang-undang tenaga kerja setempat gitu kan. Ini penting ya untuk memastikan kebijakan SDM ini diterapkan sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan tenaga kerja yang berlaku di setiap negara gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi di sini ya biar biar apa gitu kan. Jadi agar supaya meminimalkan resiko hukum tentu saja ya kan. Peraturan-peraturan seperti apa? Seperti upah ya, jam kerja itu kan beda-beda ya di setiap negara. Upahnya, jam kerjanya, hak karyawannya, dan manfaat yang berlaku di masing-masing negara itu harus diperhatikan. Kemudian juga yang kedua adalah pembentukan proses SDM global yang terstandar gitu kan. Nah, kenapa? Karena standarisasi ini bertujuan untuk memastikan efisiensi operasional ya dan membantu untuk memfasilitasi kolaborasi global gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan program pelatihan lintas budaya gitu. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahpahaman ya. Kemudian yang keempat adalah strategi manajemen bakat global gitu ya. Jadi juga harus ada eh, upaya untuk mendukung mendukung ini ya apa namanya bakat global dari SDM seperti ini. Baik teman-teman, sekarang kita sudah selesai ya di sesi 11. Oke, sekarang kita coba kuis ya teman-teman. Silakan ya di sini keaktifannya akan saya ini kan akan saya uh, perhatikan ya teman-teman ya. Bisa dijawab mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditulis di chat. Nanti kita akan tahu apa jawabannya. Silakan teman-teman, yuk kita sudah kuis nih. Nomor 1, silakan ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya ada di layar. Ya, apa yang dimaksud dengan
Hmm. Ya, langsung Mega. Thank you Mega. Ini nomor satu ya Mega. Langsung aja Mega. Ya, nomor satu B. Terima kasih Mega. Mega, tolong diteruskan lagi ya. Teman-teman langsung chatnya langsung 1 sampai 5 aja jawabannya. Yuk, apa yang dimaksud dengan manajemen internasional, SDM internasional? Yuk, apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor dua, apa tujuan dari strategi SDM internasional? Ya, jadi teman-teman keaktifan ini akan saya jadikan juga tambahan nilai ya bagi teman-teman yang hadir hari ini gitu. Ini kan sudah direkam ya. Oh, sudah direkam kan berarti nanti chatnya juga ketahuan. Ya, terima kasih. Nomor satu B. Oke, siapa lagi? Ya, siapa lagi? Mau jawab? Yuk. Nomor dua, apa tujuan utama dari strategi manajemen internasional? Nomor dua apa? Memperbesar jumlah karyawan, menyelaraskan kebijakan SDM dengan peraturan lokal, mengurangi biaya operasional. Yang D, menambah keuntungan perusahaan. Apa jawabannya? Nomor tiga, iya. Nomor dua, B, B lagi. Mega, Mega aja nih. Yang lain mana? Yuk, yang lain. Yang lain. Makasih, Amanda. Thank you. Dua nomor nih, baru dua nomor ya, Amanda. Thank you, dua. Yuk, nggak apa-apa. Lanjutin, lanjutin. Tiga nomor. Saya 5 nomor, yuk. Rakel, Ajeng, Amada, ya, thank you Amada, thank you Mega. Ayo Anda, yuk. Karisa, dia, Mega, Ruli, Silvina, ayo, ayo dijawab, yuk. 2 menit lagi, yuk. 2 menit lagi, dijawab, silakan. Nomor satu B, nomor dua A. Terima kasih Amanda dan Mega. Oke, yang lain, yuk. Apa tantangan terbesar dalam manajemen SDM internasional? Nah, pengelolaan produk, pengelolaan keuangan, pengelolaan budaya, dan peraturan tenaga kerjaan, menyusun strategi pemasaran. Ayo yang mana? Nomor 4. Ya, Mega. Mega, makasih. Nomor 3 C. Oke. Yuk, yang lain. Mana yang lain? Ya, Mega. Makasih, Mega. Mm. Ayo yang lain. Nomor 4. Teknologi apa yang digunakan untuk... Nggak apa-apa salah ya. Nggak apa-apa salah. Yang penting jawab ya. Keaktifannya bukan Mas. Terima kasih, Mbak Dia. Lengkap nih. Aku kasih icon langsung nih. Jempol. Kasih ya. Oke. Yuk. Nah, saya kasih nilai jempol nih. Ya, udah semuanya. Yuk yang lain. Ayo jawab. Nggak apa-apa. Bukan masalah benar salahnya ya teman-teman ya. Keaktifannya ya. Yuk. 1 menit lagi yuk. 1 menit lagi. Ya, yang lain. Yang lain. Nomor satu B, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 B, nomor 5 C. Iya. Kasih dia. Oke, Mega yuk. Mega lanjut yuk. 4, 5-nya mana? Mbak Mega. Mbak Amada yuk. Yuk. Saya kasih juga nih. Ayo. Udah ya? Belum ya? Ya udah. Nanti aktif lagi yuk yang lain ya. Oh, alhamdulillah ada lagi. Mega, makasih banyak Mega. Ya, 4 dan 5. Amanda mana Amanda? Mau jawab Amanda? Thank you Amanda. Baru 3 nih ya. 3 nih yang aktif nih. Oke, nomor satu. Nomor satu betul B. Ya. Nomor 2. Iya. 3. C. Ya. 4. Iya. 5. Good. Thank you. Ini siapa lagi nih? Raquel, thank you Raquel. Ya, bagus. Lanjut sekarang nomor 6 sampai 10. Silakan. Yuk. 2 menit. 2 menit. Nggak masalah benar salahnya ya. Nggak ada masalah. Yang penting aktif. Ayo, silakan. 6 sampai 10. Coba dijawab. Apa keuntungan utama dari otomatisasi tugas-tugas SDM? Mengurangi biaya karyawan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan jumlah rekrutmen, atau mengurangi jumlah karyawan. Good. Yuk. Ayo yang lain yuk. Yuk aktif yuk yang lain. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan manajemen bakat global? Pengelolaan bakat dalam satu negara, proses identifikasi talenta terbaik seluruh dunia, proses pengelolaan keuangan untuk bakat, proses mengelola bakat untuk tujuan pemasaran. Oke, ayo. Ayo yang lain, yuk dia, yuk Febri, Mega, Ruli, Silvina, Carisa, Amada, Ajeng, yuk Rakel, Carisa, yuk Febri, Mega, ayo, yuk coba dijawab, yuk, ya, thank you Rakel, Kel, 6 apa tuh?
List 6 aja, Kel. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Sebentar, Bu. Oke, 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 oke. Yuk, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa salah. Yang penting jawab. Ya, aktifannya aja. Terus, ayo. Ayo, teman-teman. Yuk, yang lain. Mhm. Yuk, ayo, yuk, 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 yuk. Yes, Vega, saya kasih jempol. Lagi yang lain, yuk, yang lain, yang lain. Silakan, yang lain, yang lain. Ada yang lain? Silakan. Mhm. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Yes, iya, thank you. Good, good. Lagi, yuk, yang lain. Silakan, teman-teman. Jawab. Nggak perlu benar salah, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Salah nggak apa-apa, yang penting aktif. 1 menit lagi ya, 1 menit saya tutup, saya jawab ya. Ayo, siapa lagi? Ini Rakel. Tadi Rakel, Rakel sebentar Bu katanya. Nah, thank you Kel. Good. Rakel Reza Pahlavi cowok apa cewek sih? Cowok, Bu. Oh ya, oh iya. Sorry ya, Kel. Berarti kamu paling ganteng di sini. Ada lagi nggak cowok di sini? Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yes, Amada, thank you. Good, bagus. Ya, oke, kita jawab ya. Nomor 6, keuntungannya adalah meningkatkan, mempercepat proses ya, administrasi. Kemudian keuntungannya apa? Maksudnya ini ya. Nomor 8, apa jawabannya? Yes, bagus. Yes, bagus. Iya, good. Oke, lanjut. 11 sampai 15. Yuk, lagi. 11 sampai 15. Yuk, yuk 11 sampai 15. Apa yang dimaksud dengan SDM global yang terstandar? Apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya dalam organisasi? Mengapa penting untuk memiliki kebijakan SDM yang fleksibel? Apa yang dimaksud dengan talenta global? Yo, tadi udah jelasin semuanya. Apa program pelatihan internasional biasanya mencakup apa tuh? Oke, yuk, 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 yuk. Yang lain lagi nggak lagi sibuk ya? Ajeng belum jawab nih. Ajeng, Karisa juga, Febri juga. Yuk, Mega udah, Rakel ayo, Rakel lagi, Ruli, Silvina juga nih belum jawab nih. Ayo jawab dulu. Jawab saja apapun itu nggak apa-apa. Nggak, bukan masalah benar salah ya. Ayo keaktifannya. Oke, 11 sampai 15. Yuk, ayo biar masuk ke sesi selanjutnya. Biar cepat. Mm-mm, 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 mm. Langsung tak kasih ikon jempol. 2, yuk. 1 menit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Mm-mm. Yuk, 1 menit lagi. Siapa lagi mau jawab? Silakan. Siapa lagi mau jawab? Iya, Rakel, thank you, Rakel. Mega, yuk lagi yang lain, yuk. Amanda mana? Amanda jawab lagi yuk. Yuk, dia jawab lagi, Mega. Yang lain, jawab lagi. Ya, udah ya. Nomor 11 jawabannya adalah nih, ya kan? 12 nih. Ya, bener nggak? 13, iya. 14. Ya, oke. Apa yang disebut talenta global? Nah, ini. Jadi keterampilan karyawan dengan keterampilan yang tinggi yang tersedia di pasar global, ya disebut dengan talenta global. Nomor 15 ini. Yes, Amada, thank you. Aku kasih jempol. Ya, dia aku kasih jempol. Makasih banyak ya guys. Nih, oke terkasih. Yuk, Amada. Iya, good, Amada. Good. Ya, lanjut sekarang. Lanjut terakhir. Nih, dah 16 sampai 20. Yuk, silakan jawab. Apa yang dimaksud dengan manajemen SDM yang berbasis cloud? Nah, apa tantangan manajemen SDM internasional? Wah, ada yang batuk. 18.
Mengapa pengelolaan talenta internasional itu penting untuk perusahaan global? Manakah yang merupakan alat penting dalam manajemen SDM di era revolusi 4.0? Apa tujuan dari pembentukan proses SDM yang terstandar di perusahaan global? Ayo, yuk, 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 yuk. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Jawab yuk. 16 sampai 20. Jawab. Nih, Ajeng Wulandari Aisyah, Amanda Maidina, Karisa Sheryl, dia. Yuk, jawab lagi dia. Febri mana? Febri belum jawab sama sekali. Mega jawab lagi. Rakel, Silvina jawab lagi. Yuk, jawab yuk. Ya, yuk. 2 menit, 2 menit, 2 menit. Yeay, Rakel, Rakel, good Rakel, good. Kasih jempol. Dia tak kasih jempol. Hmm, makasih jawabannya guys. Ya, oke. Nih, lanjut yuk. 1 menit lagi teman-teman. Mega, makasih ga. Makasih Mega. Lanjut. Siapa lagi? Yuk, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Kita tutup. 1 menit. Masih ada lagi yang mau ini, mau dibungkus? Hmm, ya, yes, Amada. Oke, ya. Lanjut ya, nomor 16. Nih, 17, 18. Sama nggak kalian? Coba B, A, oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman-aman. 19. Manakah alat yang penting untuk manajemen berbasis cloud? Jadi berbasis cloud itu tuh dia tuh buat nyimpen apapun itu besar ya kapasitasnya. Ada lagi satu. Aku. Nggak apa-apa, dah. Aman, 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 aman aja. Aman, aman, aman. Nomor 20. Oke. Oke, thank you ya, teman-teman. Kasih banyak. Kita eh, sebentar. Ini udah direkam kan ya? Oh ya udah direkam ya.